Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, pemirsa, tidak hanya institusi Polri, kaki tangan Irjen Pol Verdi Sambo di Tenggarai mencoba juga mempengaruhi LPSK agar masuk ke dalam skenario pelecehan untuk menutupi sebab asli kematian dari Brigadir Yosua. Beruntung LPSK tidak terjebak dengan skenario itu dan mereka memutuskan untuk menolak memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati. Perlukah ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, setelah skenario suaminya terbongkar? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan juga kriminolog Adrianus Meliala. Pak Edwin, Bang Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Bang Adrianus. Baik. Saya akan ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, kemarin Anda mengatakan ada pihak yang pihak resmi bahkan yang coba menekan agar LPSK memberikan perlindungan. Pihak resmi yang Anda maksud ini siapa dan juga berapa jaraknya dengan keterangan Anda mengenai ada pihak juga yang mencoba memberikan 2 amplop coklat dengan kalimat titipan Bapak? Pak Edwin. Ya, pihak resmi yang kami maksud itu bahwa pada tanggal 29 Juli ada rapat, ya, undangan rapat yang digelar di Polda Metro Jaya. Rapat itu bertempat di ruang rapat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya. Serta rapatnya ada wakil direktur Wadir Krimum, ya. Kemudian dan undangan juga selain LPSK ada Kementerian Lembaga lainnya juga diundang. Kalau perihalnya sih rapat koordinasi mekanisme perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi pembahasan dalam rapat itu hanya soal terkait dengan kasus yang dihadapi oleh PC. Ya. Bang Edwin, adakah tekanan-tekanan yang Anda rasakan dalam rapat tersebut dan bagaimana reaksi dari kementerian dan juga lembaga yang lain dalam rapat yang tadi Anda sebutkan itu? Iya, dalam rapat tersebut pihak pengundang menginginkan agar LPSK segera memberikan perlindungan kepada Ibu PC sebagai korban kekerasan seksual. Diharapkan LPSK tidak prosedural, tidak berbelit, tidak kemudian mengedepankan aspek korbannya, tidak sensitivitas terhadap korban. Ya. Karena juga ada undang-undang TPKS yang baru kita sahkan. Ya. Jadi sementara juga di sisi lain yang dianggap ancaman di situ juga disampaikan adalah pemberitaan media massa. Ya, Oke, yang dirasakan sebagai ancaman adalah pemberitaan dari media massa, bukan personal atau sosok tertentu. Tidak. Baik, Secara Bang Edwin, bukan pemberitaan media massa. Ya, boleh Anda sebutkan kementerian dan lembaga yang ada dalam rapat itu seperti apa dan standing position mereka dalam kurang lebih suasana yang didorong untuk memberikan perlindungan kepada Putri ini? Apakah mereka keberatan atau mereka setuju untuk memberikan perlindungan? Mendukung ide itu? Secara umum mungkin bisa disampaikan banyak yang setuju ya dengan ide itu. Ya, saya bisa saja mendalami satu-satu ya. Tapi saya kasih pandangan umum aja, secara umum memang sepakat dengan ide tersebut agar LPSK memberikan segera perlindungan kepada Ibu PC. Ya. Namun kami bersikeras bahwa kami tidak bisa melakukan itu karena kami punya mekanisme sendiri dan kami sudah sejak awal melihat hal yang ganjil dan janggal dalam proses ini. Jadi perlu juga Mbak Afi tahu ya bahwa kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang terbanyak permohonannya dan terlindungnya di LPSK. Di sisi lain, kami sangat responsif ya, dan akomodatif untuk memberikan perlindungan dan layanan buat korban kekerasan seksual. Tapi dari sejak awal kami melihat hal-hal yang
yang ganjil dan janggal ya, pada perkara ini yang membuat kami harus bersikap hati-hati. Kejanggalan yang paling besar dirasakan adalah apa, Bang Edwin? Ya begini, peristiwa ini ada pada tanggal 8 Juli itu, ada kemudian laporan polisi terbit, laporan polisi model B, Ya. berupa pelapornya Ibu PC, ya, yang melaporkan dugaan pencabulan, ya, secara umum begitu bahasanya, pidananya, bahwa itu dilaporkan dengan terlapornya Ya. almarhum Joshua. Ya. Pada laporan Ibu PC ini, kami mendapati ada 2 LP. LP dengan nomor yang sama, pelapor yang sama, dengan tanggal yang berbeda. Tanggal 8 dan 9. Kemudian ada LP, laporan polisi model A. Laporan polisi model A ini untuk percobaan pembunuhan dengan terduga pelakunya adalah almarhum Joshua. Nah, tetapi hal yang tidak bisa kita nafikan dari peristiwa 8 Juli bahwa ada orang meninggal karena dibunuh. Kenapa orang meninggal karena dibunuh ini nggak dibuat LP-nya? Tidak dibuat, kan harusnya dibuat LPA juga dong. Ya. Gitu. Harus dibuktikan dulu apa ini korban mati kenapa, meninggal kenapa. Kemudian untuk itulah diperlukannya otopsi. Kalau kemudian almarhum Joshua diotopsi tanpa ada dasar polisi aja juga sebenarnya itu apa sih otopsinya? Ya. Karena otopsi itu kan untuk menemukan, mencari jawaban atas penyebab kematian. Nah, pada waktu itu ada otopsi, tetapi tidak ada LP untuk kepentingan otopsi itu. Harusnya ada LP tentang pembunuhan. Untuk jadi secara administratif saja sudah ditemukan kejanggalan, belum lagi mungkin situasi psikologis dari Ibu Putri yang belum bisa dimintai keterangan. Bang Edwin, saya akan minta tanggapan dari Bang Adrianus. Bang Adrianus, bagaimana Anda melihat skenario kejahatan seperti ini? Sebuah institusi, puluhan anggota institusi, bahkan menyangkut ke lembaga-lembaga yang lain. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu ya kepada LPSK ini, berhasil keluar dari prank ini. Ya, saya juga, tapi tidak merasa kena prank ya. Dulu saya pernah berpikir begini, Pak Edwin, kenapa sih kalau terkait dengan orang yang disangka sebagai korban kekerasan seksual itu lalu harus diakses dulu? Yang saya pikir kok kejam amat ini LPSK, tapi pada kasus ini memang terlihat bahwa memang harus diakses dulu, dan ketidakberhasilan LPSK untuk mengakses itu memang harus semakin menunjukkan tanda tanya pada kami sebagai pengamat bahwa ada apa-apa ini. Jadi kalau Pak Edwin tadi curiga pada konteks administrasi, saya curiga pada bahwa kok tidak konsisten ya, bahwa orang yang butuh pertolongan tapi kok nggak mau kemudian menunjukkan untuk ditolong begitu. Nah, itu yang menurut saya juga aneh nih. Nah, kalau kembali pada pertanyaan tadi, ya saya kira memang ini luar biasa ya, bahwa pada satu saat itu ada yang namanya obstruction of justice, tapi juga pada saat yang lain ada yang namanya fabricating story, ya, menciptakan satu rekayasa cerita. Tidak semuanya loh ada kasus di mana ada obstruction of justice dan fabricating story pada saat yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa memang ada waktu yang cukup bagi, ya katakan saja Verdi Sambo dan kawan-kawan untuk membuat keduanya sekaligus, sehingga bisa dibayangkan kesulitan yang dialami oleh tim Sus Polri dalam rangka memulai satu penyidikan yang benar. Demikian, Mbak. Bang Adrianus, dalam skenario yang akhirnya satu persatu ini terbuka, Anda melihat skenario Verdi Sambo ini untuk melindungi istri atau menutupi kejahatan yang dia lakukan seperti yang dia katakan karena emosi terhadap Brigadir Yosua. Apa yang Anda coba baca dari skenario besar melibatkan puluhan orang dan begitu banyak kementerian dan lembaga? Saya kira keduanya ya. Pertama tentu Verdi Sambo punya kepentingan untuk mengamankan karirnya dan jabatannya, dan juga sekaligus juga mengamankan istrinya. Nah, tetapi menurut saya cepat atau lambat
sang istri akan ya tanpa mendahului polisi ya akan menjadi tersangka dengan beberapa hal. Pertama, bahwa yang bersangkutan itu ada di lokasi bersama dengan 4 yang lain. Jadi Baik, Pak Adrianus, diduga bahwa DNA-nya juga ditahan sama. dulu ketika Anda mengatakan tanpa mendahului proses hukum yang berjalan, Putri Candrawati atau istri dari Verdi Sambo mungkin akan menyusul menjadi tersangka. Kita lanjutkan supaya tidak terputus penjelasan Anda. Kami jeda pemirsa, kita dengarkan penjelasan dari Pak Adrianus usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Adrianus, kita lanjutkan. Tadi sebelum jeda Anda sempat mengatakan bahwa tanpa mendahului proses hukum yang tengah berjalan, sepertinya Putri terancam menjadi tersangka. Apa dasar dari statement Anda itu, Bang Adrianus? Ya, pertama, dia adalah satu dari 5 orang yang ada di lokasi. Salah satunya meninggal dan 3 yang lain sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal Bu Putri aja nih. Masa kemudian lalu Bu Putri bisa renggang-kanggung? Itu satu. Kedua, terkait dengan laporan polisi yang dia buat yang kemudian lalu oleh Pak Edwin dikatakan sebagai mencurigakan, maka dapat dianggap sebagai satu bentuk pemberian keterangan palsu. Atau kalau kita mau serius lagi, permufakatan jahat. Nah, ini kan kemudian bisa membuat yang bersangkutan itu kemudian terjerat dengan pasal-pasal yang berbeda. Jadi saya kira tanpa mendahului penyidik, saya kira status tersangka akan segera jatuh kepada Ibu Putri. Begitu. Bagaimana jika ternyata Bu Putri akhirnya mau berbicara dan mengajukan diri sebagai justice collaborator? Masih ada peluang itu, Bang Adrianus? Ini juga menurut saya tidak terlalu mudah ya. Kita kelihatannya ringan banget tuh. Dikit-dikit justice collaborator. Bahkan pada konteks Baradae pun juga sebetulnya saya berada pada posisi agak berbeda dengan Pak Edwin dalam rangka melihat yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Kenapa? Karena pada dasarnya keterangan yang dibuat oleh Baradae sebetulnya perihal Verdi Sambo itu kan sesuatu hal yang harus dia omongkan. Masa untuk hal yang harus dia omongkan lalu kemudian mendapat reward? Nah, begitu pula dengan konteks Ibu Putri. Apanya yang membuat dia lalu kemudian bisa mendapatkan justice collaborator? Karena pada dasarnya dia ada di situ. Dia juga saya asumsikan melihat situasi itu. Masa kemudian lalu untuk itu kemudian dia mendapatkan semacam reward yakni JC? Begitu. Tidak mungkin. Lalu perlukah ada laporan, karena dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mengatakan juga akan melaporkan Bu Putri untuk pemberian keterangan atau membuat laporan palsu, atau anggaplah status tersangkanya ini tidak perlu laporan karena mengikuti proses perkembangan dari penyidikan, Bang Adrianus? Ya, itu soal deliknya saja, delik biasa ya tentu lalu kemudian tidak perlu ada laporan karena jadi tergantung pada apakah memang perlu ada laporan atau tidak dalam rangka satu proses penyidikan bisa berjalan. Begitu. Saya dalam hal ini tidak tahu persis apakah kalau memberikan keterangan palsu itu lalu kemudian harus menunggu laporan dulu atau polisi bisa bekerja dengan langsung misalnya, saya nggak tahu. Baik. Bang Edwin, kalau Anda tadi mengatakan sejumlah kementerian dan lembaga ada dalam rapat yang dipimpin oleh Wadikrimum Polda Metro Jaya dan kemudian mungkin standing positionnya mendukung untuk memberikan perlindungan kepada Ibu Putri, apakah ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak luar untuk seakan-akan mendukung perlunya pemberian perlindungan bagi Ibu Putri pada saat itu? Ya, keluar yang maksud gimana, Mbak Api? Apakah juga ada mungkin dukungan dari LSM dan sebagainya? Ya, Anda melihat ada skenario yang lebih besar untuk mendorong LPSK memberikan perlindungan? Ketika di rapat itu memang hadir salah satu perwakilan LSM ya. Tapi saya nggak tahu gambaran umum LSM yang lainnya. Walaupun saya mendapatkan informasi, tapi karena informasinya bukan primer, saya nggak bisa sampaikan di forum ini. Oke, baik. Bang Edwin, ketika kemudian LPSK memutuskan tidak memberikan perlindungan kepada Ibu Putri, berarti sudah selesai, tidak ada proses lain yang menjadi pilihan bagi Ibu Putri untuk meminta perlindungan dengan statusnya per hari ini. Ya, sebenarnya Mbak Afi, kalau orang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, kemudian diputuskan oleh LPSK ditolak, orang tersebut masih bisa mengajukan permohonan perlindungan kembali, tapi tetap saja dengan mekanisme diperiksa lagi sejak awal. Jadi kami tidak ada batasan untuk orang sampai berapa kali mengajukan permohonan perlindungan. Jadi siapapun yang butuh perlindungan LPSK dipersilakan untuk mengajukan permohonan perlindungan, tapi juga akan kami periksa sebagaimana ketentuan undang-undang. Itu berarti.
Baik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menjalani proses asesmen yang dibutuhkan sama bagi setiap pemohon untuk meminta perlindungan dari LPSK. Baik, terima kasih Bang Edwin Partogi dan juga Bang Adrianus Meliala untuk waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini.